Liburan akan segera tiba. Bagi Anda yang belum menentukan lokasi berlibur bersama keluarga, kali ini On The Spot akan memberikan 7 lokasi berlibur yang ramah di kantong, sekaligus dapat mengedukasi putra-putri Anda. Ingin tahu di mana saja? Berikut 7 lokasi liburan murah di Indonesia versi On The Spot. Jika Anda dan keluarga ingin mencoba sensasi menjelajah alam di tengah kota, ada sebuah lokasi wisata yang perlu Anda coba, bernama The Kandang Amazing Farm. Memiliki tanah seluas 8 hektar, The Kandang Amazing Farm ini berlokasi di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. The Kandang Amazing Farm ini menyuguhkan wisata alam sekaligus edukasi untuk putra-putri Anda, seperti kegiatan bercocok tanam buah dan sayuran, memberi makan dan minum anak sapi dan kambing, atau yang unik, yaitu sensasi menaiki delman yang ditarik oleh domba. Selain itu, The Kandang juga memiliki paket wisata untuk keluarga, perorangan, hingga paket wisata edukasi. Bagi Anda dan keluarga yang ingin mencoba paket wisata keluarga, The Kandang Amazing Farm menawarkan harga sebesar Rp662.500 untuk 5 orang anggota, dengan lebih dari 20 kegiatan yang dapat Anda nikmati. Atau jika Anda ingin datang sendiri, tempat ini mematok harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp25.000 untuk per kegiatan yang ingin Anda ikuti. Wah, alternatif wisata yang cukup ramah di kantong ya pemirsa. Lokasi wisata selanjutnya bernama Kampung Bambu. Jika Anda ingin bernuansa pedesaan yang sejuk dan asri, Kampung Bambu merupakan salah satu pilihan wisata yang cocok untuk Anda. Bagaimana tidak, lokasi ini menjadi sejuk dan indah karena diapit oleh Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Untuk menuju Kampung Bambu, perjalanan dapat ditempuh hanya dalam 18 km dari gerbang tol Bogor menuju arah Sukabumi. Tepatnya berada di Desa Ciburayut, Kecamatan Cijeruk, Bogor. Kegiatan yang ditawarkan juga cukup bervariasi. Dengan harga Rp115.000, Anda dapat mencoba seluruh kegiatan, ditambah Anda juga mendapatkan 1 kali makan dan 1 kali snack. Jika Anda berkunjung ke Yogyakarta bersama putra-putri tercinta, sempatkanlah waktu untuk singgah ke sebuah tempat wisata yang dirancang untuk anak-anak bernama Kids Fun Park. Terletak di Jalan Wonosari, kilometer 10, Siti Mulyo, Piungan, Yogyakarta, lokasi ini memiliki beragam wahana permainan air, hingga permainan yang membutuhkan keberanian seperti flying fox dan wall climbing. Bagi Anda yang tertarik untuk mencoba serunya tempat wisata ini, Anda cukup membayar tiket untuk taman rekreasi dan kolam renang sebesar Rp69.000 untuk anak berumur 1 hingga 13 tahun dan Rp45.000 untuk dewasa. Bandung sepertinya tak pernah habis memiliki lokasi wisata yang menarik. Jika Anda sudah mencoba lokasi The Ranch atau Kampung Gajah Bantung, kali ini mungkin Anda perlu mencoba sebuah lokasi wisata bernama Jendela Alam. Terletak di Jalan Sersan Bajuri, Lembang, Bandung, Jendela Alam ini memiliki fasilitas menarik untuk Anda dan keluarga yang ingin berlibur. Kalau Anda ingin permainan sekaligus petualangan, Jendela Alam juga memiliki fasilitas untuk flying fox, papan panjat, jembatan goyang, halang rintang, dan V-bridge atau permainan yang memiliki filosofi keseimbangan. Dapatkah Anda menebak harga tiket masuk lokasi wisata ini? Jawabannya sesaat lagi hanya di On The Spot. Bukan jawaban berapa kira-kira harga masuk lokasi wisata ini? Jika Anda menjawab ratusan ribu rupiah untuk beberapa orang, jawaban Anda salah. Bisa jadi Anda tidak percaya
bahwa harga tiket masuk untuk lokasi wisata ini hanya sebesar Rp10.000 di hari biasa dan Rp15.000 di hari weekend. Anda dan keluarga sudah bisa mencoba beberapa fasilitas gratis yang disediakan di jendela alam Bandung ini. Sangat murah bukan? I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I've tried playing it cool. Untuk Anda yang ingin menikmati tempat yang sejuk, ada satu destinasi wisata alam bernama Grafika Cikole. Terletak di bawah kaki Tacubaya Perahu, membuat lokasi ini menjadi salah satu destinasi wisata primadona di daerah Lembang. Jika Anda yang hobi camping, Grafika Cikole juga memiliki camping ground yang berada di kawasan hutan lindung pinus. Lokasi ini banyak mengeksplor kegiatan outdoor seperti trekking hutan, bermain kuda, menjelajah dengan ATV, dan bagi Anda yang sedang berlibur ke daerah Jember, di sini terdapat sebuah lokasi wisata yang pas untuk keluarga bernama Tiara Water Park. Dibuka pada 1 Januari 2011, Tiara Water Park kini menjadi destinasi wisata bagi keluarga dan anak-anak muda menghabiskan akhir pekan. Tiara Water Park memiliki 3 kolam renang dengan fasilitas permainan berseluncur yang memiliki ketinggian 10-15 meter dengan panjang papan seluncur 75 meter. Kalau tidak mau bermain air, di sini Anda dapat menikmati banyak wahana seperti biang lala, kora-kora, kuda terbang, ATV, kereta kencana, dan juga flying fox. Harga untuk menikmati seluruh wahana di Tiara Jember Park Waterboom ini sangat murah, yaitu sebesar Rp20.000 saja, sudah termasuk pajak, retribusi, asuransi, serta infak pada fakir miskin. Jadi sempatkan mengunjungi wisata ini ya, jika Anda sedang berpelesir ke Jember. Nah, kalau wisata yang satu ini memang sudah sangat populer. Jawa Timur Park atau Jatim Park. Wisata yang berada di kawasan Batu Malang ini sangat diminati oleh wisatawan, baik dari masyarakat sekitar maupun dari berbagai daerah. Jatim Park ini memang menyuguhkan paket lengkap berwisata. Anda ingin jalan-jalan santai sambil melihat satwa dengan beragam spesies? Jatim Park memiliki zona bernama Batu Secret Zoo. Anda ingin mengenalkan anak-anak Anda ke budaya Indonesia? Jatim Park memiliki area Galeri Nusantara. Terdapat 36 wahana yang bisa Anda nikmati di Jatim Park 1. Selain itu, kalau Anda ingin mencari hiburan sekaligus edukasi untuk anak-anak Anda, Jatim Park 2 memiliki museum satwa dengan koleksi satwa yang cukup lengkap. Untuk seluruh fasilitas dan wahana lengkap ini, Anda cukup membayar Rp55.000 di waktu hari kerja dan Rp75.000 di akhir pekan. Harga tersebut berlaku untuk area Jatim Park 1. Sedangkan untuk Jatim Park 2, harga tiket masuknya sebesar Rp65.000 di hari biasa dan Rp90.000 untuk weekend. Pemirsa, itulah 7 lokasi liburan murah di Indonesia. Selamat berlibur ya! Siapa yang tak pernah mendengar nama rumah Amityville? Rumah dengan arsitektur Belanda kolonial ini disebut-sebut sebagai rumah paling angker di Amerika Serikat. Terletak di kota kecil Long Island, New York, rumah yang memiliki alamat 112 Ocean Avenue ini sanggup membuat bulu kuduk siapapun berdiri karena kisah-kisah tak wajar yang pernah terjadi di dalamnya. Kisah horor rumah Amityville bahkan telah diangkat ke layar lebar sebanyak 9 kali. Bahkan novel yang ditulis oleh J. Anson diperkirakan terjual lebih dari 10 juta kopi. Kisah mencekam ini berawal saat sepasang suami istri, yaitu George dan Kathleen Lutz, serta anak-anak mereka pindah ke rumah besar tersebut pada Desember 1975 silam. Rumah yang memiliki 6 kamar tidur ini dibangun dengan gaya kolonial Belanda dan memiliki atap yang melengkung. Rumah ini dilengkapi dengan kolam renang dan sebuah rumah tempat penyimpanan kapal.
George dan Kathleen telah menikah pada bulan Juli 1975 dan telah memiliki rumah. Namun mereka ingin memulai kembali dengan memiliki rumah baru. Kathleen atau Kathy mempunyai 3 anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Daniel, Christopher, dan Melissa alias Missy. Mereka juga memiliki seekor anjing Labrador bernama Harry. Kisah-kisah seram pun menyelimuti kehidupan keluarga ini. Seorang pendeta Katolik bernama Bapak Ray tiba di rumah Amityville pada sore hari tanggal 18 Desember 1975 untuk melakukan pemberkatan. Namun, saat mengibaskan air suci dan berdoa, ia mendengar suara-suara yang meminta dirinya untuk keluar. Namun ia tidak menceritakan hal ini pada George dan Kathleen. Namun, kian hari, gangguan makhluk dari dunia lain semakin terasa. Diawali dengan George yang secara misterius selalu terbangun pada pukul 3:15 setiap pagi. Rumah mereka juga selalu diganggu oleh segerombolan lalat. Ia juga selalu dibangunkan oleh bunyi bantingan pintu depan yang hanya ia sendiri yang mendengarnya. Tak hanya George, Kathleen mulai mendapat mimpi buruk tentang pembunuhan, seolah mendapat penglihatan akan apa yang pernah terjadi di rumah yang ia tinggali. Namun Kathleen memilih untuk tak menceritakannya pada suami dan anak-anaknya. Teror yang dialaminya pun kian terasa setelah ia menemukan sebuah ruangan kecil berwarna merah di belakang rumah bawah tanah yang kini dikenal dengan istilah The Red Room. Setelah kejadian itu, Kathleen seringkali merasa dipeluk oleh sebuah sosok yang tak terlihat. Ketika di tempat tidur seorang diri, Kathleen tiba-tiba mendapatkan cairan merah mengucur di dadanya. Ia juga mengaku pernah merasa diangkat dari tempat tidurnya oleh kekuatan yang tak terlihat. Anehnya, anak-anak mereka pun mulai tertidur dengan posisi seragam, yaitu telungkup. Bahkan Missy yang masih berusia 5 tahun tiba-tiba memiliki teman hayalan bernama Jody. Menurut Missy, Jody memiliki mata merah yang menyala. Kekuatan aneh mulai melakukan hal-hal yang semakin menakutkan. Kunci, jendela, dan pintu rumah pun bisa rusak tanpa sebab yang jelas. Puncaknya saat Kathleen mengalami kerasukan, di mana ia tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita tua yang memiliki kulit keriput dengan wajah yang buruk rupa. Bahkan saat itu Kathy terlihat sangat mengerikan. Air liurnya terus menetes dari mulutnya. Setelah menemukan bahwa ada yang tak beres dengan rumah mereka, George dan Kathleen melaksanakan pemberkatan dengan cara mereka sendiri pada tanggal 8 Januari 1976. George memegang sebuah salib yang terbuat dari perak sambil membaca doa-doa. Menurut pengakuan keduanya, mereka mendengar suara-suara yang meminta mereka untuk berhenti. Karena tak tahan dengan berbagai macam gangguan dalam rumah tersebut, pada tanggal 14 Januari atau tepatnya 28 hari tinggal di rumah Amityville, keluarga ini akhirnya memutuskan untuk pergi. Selama keluarga Lutz tinggal di rumah 112 Ocean Avenue, Stephen Kaplan, seorang ahli vampir, dipanggil untuk menyelidiki rumah itu. Stephen kemudian menulis sebuah buku kritis berjudul The Amityville Horror Conspiracy bersama istrinya Roxanne Salz Kaplan. Buku ini kemudian diterbitkan pada tahun 1995. Namun Stephen Kaplan meninggal dunia disebabkan serangan jantung pada tahun yang sama. Di malam 6 Maret 1976, setelah keluarga Lutz pindah, rumah tersebut juga diselidiki oleh Ed dan Lauren Warren, yaitu sepasang suami istri yang berprofesi sebagai demonologi. Mereka menyelidiki rumah tersebut bersama dengan kru dari stasiun televisi Channel 5 New York. Selama penyelidikan dengan menggunakan sinar inframerah, terlihat gambaran yang menurut dugaan adalah seorang anak laki-laki demonik dengan mata menyala.
Rumah itu juga diselidiki oleh seorang parapsikologi bernama Hans Holzer. Warren dan Holzer berpendapat bahwa rumah Amityville diduduki oleh kekuatan jahat yang berkaitan dengan sejarah masa lalu rumah tersebut. Fakta mengejutkan terkuak. Ternyata 13 bulan sebelum pasangan George dan Kathleen menempati rumah ini, tepatnya 13 November 1974, terjadi sebuah pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ronald DeFeo Jr. Kala itu pria berusia 23 tahun ini membunuh seluruh keluarganya, mulai dari ayah, ibu, dan keempat saudaranya. Roh para korban pun dipercaya menghuni rumah tersebut. Banyak pihak yakin arwah yang tak tenang inilah yang telah mengganggu ketenangan penghuni rumah. Bagaimana dan apakah yang melatar belakangi peristiwa pembunuhan tersebut? Seperti apakah kelanjutan kisah rumah hantu Amityville ini? Saksikan bagian keduanya besok di On The Spot.